Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama 11 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan ini terkait dugaan korupsi suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami nanti akan bergabung bersama kami pihak dari KPK dan juga saat ini kami sudah bergabung dengan koordinator MAKI yaitu ada Mas Bonyamin Saiman, Masyarakat Anti Korupsi. Nah, Mas Bonyamin, melihat soal penangkapan lagi ada kepala daerah, dalam hal ini sekarang adalah Wali Kota Bekasi, bagaimana MAKI melihat ini, Mas? Ya, Tisa, Sandro, saya ucapkan selamat untuk KPK yang di awal tahun mampu melakukan OTT Bupati. Tapi ini sejak 55 orang itu hilang, kalau dulu levelnya menteri-menteri gitu. Nah sekarang levelnya bupati, ya enggak apa-apa gitu. Ini kalau boleh saya dituduh menyindir enggak apa-apa bisa. Jadi levelnya hanya bupati begini. Dan saya yakin sebelum sampai level nanti kita tunggu nanti sampai akhir tahun atau akhir periode masa jabatan pimpinan KPK ini nanti hanya bupati-bupati ya barangkali sebulan sekali bisa aja menangkap bupati begini. Kali ini wali kota sih Mas ya, walaupun sama-sama kepala daerah. Ya level kepala daerah tingkat 2, itu artinya pada posisi itu aja. Selamatnya selamat bersyarat ini bisa. Jadi agak menyindir sedikit karena ternyata sekarang levelnya hanya kepala daerah tingkat 2 aja, bupati, wali kota. Kan sejak hilangnya 57 orang yang tes wawasan kebangsaan itu kan misalnya Kolaka Timur, kan gitu. Sekarang Bekasi, sebulan lagi supaya tidak dianggap tidak bekerja nanti bupati mana lagi gitu. Jadi ya level-level itu aja. Jadi saya masih menunggu, selamat saya itu baru tulus itu kalau nanti level bukan bupati, bukan gubernur lagi gitu. Mas Bonyamin kok kesannya tidak kaget ya Mas ya dengan kasus suap jual beli jabatan yang menjerat wali kota ini, kok kesannya biasa aja gitu. Menganggap seperti standar ini emang sudah tugas KPK. Kalau merefer pendapat Fahri Hamzah itu kan berburu di kebun binatang kalau OTT level bupati, kepala daerah. Karena satu, biaya politiknya tinggi untuk jadi bupati. Ini yang balik modal. Juga sistem rekrutmen yang memang kemudian menjadikan orang integritas baik, moralitas baik menjadi sulit untuk lolos untuk menjadi kepala daerah. Yang berikutnya juga pasti ada unsur pengen lebih kaya lagi, serakah. Yang terakhir adalah, yang paling utama itu adalah pada posisi saya menyampaikan ini harus digarisbawahi karena urusan ketika hak-hak istimewa dari kepala daerah ini menjadikan suatu keistimewaan. Dan itu akhirnya apa yang terjadi? Kalau tidak tahan godaan, malah minta digoda gitu loh. Jadi selalu itu akan terulang bagi kepala daerah yang kemudian cara rekrutmennya seperti sekarang ini transaksional, bahkan monopolitik untuk jadi kepala daerah biaya mahal segala macam, maka seluruh elemen itu menjadi seperti syarat yang keseluruhan terpenuhi, bukan hanya salah satu, bukan hanya soal tamak, bukan hanya soal pengen kaya atau mengembalikan modal atau tidak tahan godaan, bahkan malah level tertentu minta digoda, ujung-ujungnya bahkan memeras gitu. Di awalnya karena kewenangan istimewa begini gitu. Jadi ya ada keistimewaan dan mungkin juga latar belakang biaya politik yang cukup tinggi begitu Mas Bonyamin ya. Nah nanti kita akan bahas lagi nih Mas Bonyamin, termasuk juga tadi kita sempat melihat cuplikan ada pernyataan dari Wali Kota Bekasi yang mengatakan bahwa ini bunga-bunga harus dikasih dong ke masyarakat kalau misalkan ada yang ngundang walaupun kita nggak hadir tapi bunga-bunga di situ harus dihadirkan. Dah bunga-bunga inilah yang budgetnya cukup besar sebesar 1,2 M. Bagaimana Mas Bonyamin melihat ini? Nanti kita akan jawab ya usai jeda berikut. Pemirsa kami kembali sesaat lagi. Kita nanti akan berdialog kembali dengan Mas Bonyamin, tapi terlebih dahulu kita lihat di Gedung Merah Putih KPK bagaimana. Karena kabarnya sore hari ini akan segera rilis mengenai penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Ini suasananya masih sepi ya Tisa ya? Suasana masih sepi tapi nampaknya sejumlah awak media sudah berada di sana pemirsa untuk mendengar konferensi pers ataupun rilis mengenai penangkapan Wali Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi ini ditangkap dalam OTT tidak hanya sendiri tapi juga bersama dengan belasan orang lainnya. Ada 11 orang, jadi totalnya ada 12 orang yang kemarin di OTT oleh KPK. Dan pemirsa kita ingin kembali ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, tadi kan disampaikan ada statement bahwa salah satu pembelian bunga yang dipertanyakan 1,2 M itu budgetnya dalam APBD itu ya karena dalam satu bulan itu ada sehari itu ada 10 orang yang harus dikirimin bunga, ada yang minta ucapan dikirimin bunga begitu masyarakatnya. Menurut Mas itu masuk akal apa enggak? Ya kita bicara substansi dulu Tisa. Kan masyarakat itu mestinya kan lebih senang diurusi pelayanan kesehatan, pendidikan,
cara berdagang kalau mereka berdagang, substansi begitu, bukan simbol karangan bunga. Ini kan terbalik-balik ini pola pikir kepala daerah seperti ini gitu. Seperti kemarin misalnya beli mobil 1 miliar, biar dianggap kelihatan bahwa kepala daerahnya itu hebat karena mobilnya mewah, biar dianggap rakyatnya sejahtera. Ini kan pola pikir zaman kerajaan dulu begitu. Nah, sekarang sangat memprihatinkan juga ternyata. Akhirnya pola pikirnya hanya yang bahasa saya cetek-cetek begitu gitu, hanya kulit-kulit begini. Masa masyarakatnya Bekasi itu dulu bahkan bahasanya jangan hidup di Bekasi atau apalah sampai terjadi banyak perang tagar waktu itu kan gitu kan. Dianggap sesuatu yang pembangunan tidak merata atau jalan rusak segala macam. Kemudian sekarang seakan-akan ditutupi bahwa cukup dengan karangan bunga rakyatnya senang bahagia gitu. Dari mana ini pola pikir ini datang? Inilah salah satu contoh dari hasil rekrutmen kepala daerah kita, pimpinan kita yang dari hasil transaksional begini gitu. Jadi ya akhirnya sangat memprihatinkan kan pola pikirnya. Berikutnya adalah mobil mewah, biar dianggap pejabatnya hebat, rakyatnya juga nanti seakan-akan terkamuflase bahwa hebat mewah-mewah. Nah, pola pikir ini wibawa misalnya, harus pakainya bagus-bagus. Bukan begini kan pola pikir yang harusnya substansi dari seorang kepala daerah. Gitu. Jadi kemudian ketika posisi begitu kemudian menjadikan dia dalam Mas konteks dugaan korupsi gitu. Sepertinya saat ini di Gedung Merah Putih KPK sudah mau mulai ini Mas rilis mengenai penangkapan Rahmat Effendi. Kita langsung ke Gedung KPK terlebih dahulu Mas Boyamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Mohon maaf menunggu ya. Sore hari ini bagaimana kami sampaikan kemarin dan tadi pagi bahwa kami melakukan kegiatan tangkap tangan di Kota Bekasi, Jawa Barat ya. Dan ada beberapa pihak yang diamankan. Setelah kemudian kami memastikan waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status pihak-pihak yang diamankan. Sore hari ini kami akan menyampaikan kepada masyarakat, ya, pada teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini secara utuh, ya, secara lengkap, konstruksi perkara dan lain-lainnya begitu ya. Nanti poin-poin ini akan dibacakan oleh Pak Ketua yang hadir pada sore hari ini dan juga Pak Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelah itu nanti kami akan tunjukkan barang buktinya ya di hadapan teman-teman semuanya. Baru setelah itu seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih jauh terkait dengan perkara ini. Jadi khusus sore hari ini pertanyaannya adalah terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini ya. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang telah KPK lakukan. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, jurnalistik, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Pada sore hari ini, tentu kita mengikuti berita dari kemarin, bahwa KPK untuk kesekian kalinya melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi masih ada. Dan ini menjadi
keprihatinan kita semua, tetapi KPK tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti untuk memberantas korupsi sampai Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari praktek-praktek dan bebas dari lilitan dan belitan perkara korupsi. Saya mohon maaf pada sore hari ini rekan-rekan harus menunggu dengan sabar karena perlu diketahui bahwa untuk mengungkap suatu peristiwa pidana termasuk tindak pidana korupsi tentu membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan tentu juga kita harus memegang teguh azas-azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan juga tetap menjunjung tinggi tugas pokok KPK, kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, proporsionalitas, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa tuntaskan dengan kerja keras segenap insan KPK, kami sudah bisa merumuskan dan membangun konstruksi perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kota Bekasi. Adapun penjelasan akan kami sampaikan sebagai berikut terkait dengan kegiatan tap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan lengkap bagaimana kronologis pengungkapan perkara korupsi tersebut dan siapa-siapa yang terlibat, yang menjadi tersangka, termasuk juga bukti-bukti apa yang bisa kami sajikan kepada rekan-rekan sebagai azas transparansi dan akuntabilitas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena satu prinsip, penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan 14 orang pada hari Rabu pada tanggal 5 Januari 2022. Sekira jam 14.00 di beberapa tempat wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta. 14 orang tersebut antara lain RE, Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 dan periode kedua 2018-2022. Yang kedua adalah AA, swasta, Direktur PT ME. Yang ketiga NP, Namliah Vektor, maklar tanah. Nomor 4, BK, staf sekaligus ajudan daripada saudara RE. Kelima, MB, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kota Bekasi. Keenam, HR, Kasubag TU, Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Ketujuh, SY, Direktur PT KBR dan PT HS. Kedelapan, HD, Direktur PT KBR dan PT HS. Kesembilan, MS, Camat Rawalumbu. Kesepuluh, JL, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 11, AM, Staf Dinas Perindustrian. 12, MY, Lurah Kati Sari. 13, WY, Camat Jati Sampurna. Dan yang ke-14 adalah LBM, swasta. Perlu kami sampaikan juga bagaimana kronologis pengungkapan sehingga tertangkap tangan para pelaku korupsi bermula dari laporan masyarakat atas informasi tentang adanya dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Selanjutnya KPK pada tanggal 5 Januari 2022 tim menggerak kepada 7 menuju lokasi di Kota Bekasi.
Tim mendapatkan informasi jika uang akan diserahkan oleh MB selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi. Tim KPK melakukan pengintaian dan mengetahui jika MB telah memasuki rumah dinas Wali Kota Bekasi dengan membawa sejumlah uang dan diduga telah diserahkan kepada Wali Kota Bekasi. Selanjutnya sekira pukul 14.00 bergerak mengamankan saudara MB pada saat keluar dari rumah Wali Kota Bekasi. Selanjutnya, tim KPK memasuki rumah dinas Wali Kota dan mengamankan beberapa pihak diantaranya RE, MY, BK, dan beberapa ASN dari pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, tim KPK juga menemukan bukti uang dengan jumlah yang fantastik miliaran rupiah dalam bentuk pecahan rupiah. Secara paralel, tim juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta, antara lain NP di wilayah Cukunir, AA di daerah Pancoran, EC di daerah sekitar Senayan, Jakarta. Selanjutnya, seluruh pihak yang diamankan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Malam tadi, kurang lebih jam 19.00, tim KPK juga melakukan kegiatan mengamankan saudara MS dan JL di kediaman masing-masing. Hari ini, Kamis tanggal 6 Januari 2022, tim KPK kembali mengamankan 2 orang atas nama WY dan LBM, beserta bukti uang ratusan juta dalam bentuk rupiah. Seluruh bukti uang yang telah disita oleh KPK kurang lebih 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan saldo sekira 2 miliar rupiah. Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang lebih 5,7 miliar. Dan sudah kita sita 3 miliar berupa uang tunai dan 2 miliar dalam buku tabungan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dimanapun rekan-rekan berada, kami yakin bahwa rekan-rekan sungguh mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh KPK. Kami ingin sampaikan juga terkait dengan konstruksi perkara yang lain, tetapi masih dalam satu kesatuan dalam proses tangkap tangan. Konstruksi perkara diduga telah terjadi juga. Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2021 menetapkan APBD perubahan tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud diantaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rambelumbu dengan nilai 21,8 miliar. Pembebasan lahan polder 202 senilai 25,8 miliar. Pembebasan lahan polder Air Keranji senilai 21,8 miliar. Melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, tersangka RE selaku Wali Kota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, di antaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang yang merupakan kepercayaan, yaitu saudara JL yang menerima uang sejumlah 4 miliar rupiah dari LBM, WY yang menerima uang sejumlah 3 miliar dari MS dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah Yayasan
milik keluarga RE sejumlah 100 juta rupiah dari SY. Selain itu, tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada pemerintahan Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di pemerintah Kota Bekasi. Jadi ada pungutan juga ya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE yang dikelola oleh MY yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah 600 juta rupiah. Jadi ada uang operasional yang disita oleh KPK. Di samping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan Kota Bekasi. RE diduga menerima sejumlah uang 30 juta rupiah dari AA melalui MB. Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Para tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi, ada 4 orang. Pertama AA, kedua LBM, yang ketiga SY, yang keempat MS. Sementara sebagai penerima, tersangka RE, MB, MY, WY, dan JL. Selanjutnya, demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka para tersangka dilakukan penahanan di KPK dan sebagai pemberi, saudara AA dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, RE dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12 huruf F serta pasal 12 B besar Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 9 tersangka tersebut ditahan mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Penahanan dilakukan di Rutan Pomdam atas nama tersangka AA, LBM, SY, dan MS. Sementara di Rutan Gedung Merah Putih, tersangka RE, WY, MB, MY, dan JL. Kita dulu masih dalam keprihatinan protokol kesehatan, maka para tersangka akan dilakukan untuk membatasi penyebaran COVID. Tentu kita akan lakukan isolasi di rutan masing-masing. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tangkap tangan yang dilakukan pada awal tahun 2022 ini menjadikan bukti bahwa KPK tidak pernah berhenti untuk memberantas korupsi. KPK tetap berkomitmen dan tidak pernah lelah berkarya untuk bangsa. Dan juga ini ada pelajaran bagi kita semua yang membuktikan bahwa korupsi masih ada. Saya berharap, kita semua berharap, seluruh anak bangsa berharap untuk para penyelenggara negara tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Dan pegang teguh sebagai amanat rakyat untuk berbakti kepada negeri,
mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Jauhkan perilaku-perilaku korupsi dari diri kita masing-masing. Rekan-rekan yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan. Kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. KPK mengambil tema Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi. Mari bersama-sama KPK memberantas korupsi terus tanpa henti, dan kita juga memimpikan Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari korupsi.